Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Baik, selamat datang anak-anak semua di Ekstra Hizbul Waton, Kobilah DR Harjo Joyo Darmo 020502, SMK Muhammadiyah 1 Bantul, tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak yang kami banggakan, mari sebelum ke materi kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Baik anak-anakku semuanya, Bunda di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah dan lambang gerakan kepanduan Hizbul Waton. Untuk poin yang A, mengenal Hizbul Waton, yang B, lambang, simbol, dan bendera HW, yang C, seragam dan atribut HW, dan yang terakhir D, aku bangga menjadi anggota Pandu HW. Anak-anak yang kami banggakan, untuk poin A, kita akan mempelajari materi mengenal Hizbul Waton. Hizbul Waton disingkat HW, yang merupakan gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah yang berasaskan Islam. Hizbul Waton berasal dari bahasa Arab yang artinya pembela tanah air. Didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1336 Hijriah atau 1918 Masehi di Yogyakarta, yang kemudian dibangkitkan kembali pada tanggal 10 Sya'ban 1420 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 November 1999 Masehi untuk jangka waktu yang tidak terbatas. HW bersifat nasional, terbuka, dan sukarela. Kepanduan HW ditujukan untuk anak, remaja, dan pemuda di luar lingkungan sekolah. HW tidak terkait maupun berorientasi pada partai politik manapun. Kegiatan Pandu HW dilakukan di alam terbuka dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang dalam rangka membentuk warga negara yang berguna dan mandiri. Ciri khas HW adalah setiap kegiatan yang diajarkan menerapkan prinsip dan metode kepanduan yang disesuaikan dengan kepentingan, keperluan, situasi, kondisi masyarakat, serta kepentingan persyarikatan Muhammadiyah. Maksud dan tujuan HW adalah menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, fisik, dan mental, berilmu dan berteknologi, serta berakhlakul karimah, sehingga terwujud pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan, umat, dan bangsa. Anak-anak yang kami banggakan,
Untuk poin B, kita akan mempelajari materi mengenal lambang, simbol, dan bendera HW. Setiap organisasi memiliki lambang sebagai identitas diri. Bentuk lambang didesain sedemikian rupa untuk menggambarkan makna-makna tertentu sesuai dengan ciri khas gerakan organisasi. Begitu juga dengan HW. Gerakan kepanduan ini memiliki lambang, simbol, serta bendera khusus yang menjadi identitas dan ciri khas gerakan HW. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang lambang HW, simbol HW, dan bendera HW. Lambang HW. Lambang Hizbul Wathan atau HW memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, lambang HW berbentuk matahari bersinar, utama 12 dengan monogram HW di tengahnya. Kedua, sinar matahari sebanyak 12 bermakna bahwa setiap pandu HW diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, pancaran sinar 12 bermakna langkah Muhammadiyah yang dirumuskan sejak tahun 1983 yang berjumlah 12 poin. Simbol HW. Selain lambang HW, terdapat pula simbol HW yang digambarkan dengan sekuntum bunga melati dengan pita di bawahnya berbentuk mulut tersenyum. Bertuliskan moto atau semboyan yang berbunyi Fastabiqul khairat dengan huruf Arab yang memiliki arti berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Semboyan HW tersebut diambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Bendera HW. Bendera Hizbul Wathan atau HW memiliki ciri sebagai berikut. Bendera pandu HW berbentuk persegi panjang dengan perbandingan lebar dan panjang adalah 2:3. Standar ukuran bendera HW adalah 99 cm kali 1048,5 cm. Di dalamnya berisi 6 garis kuning mendatar berselang-seling. Di sudut kiri atas terdapat lambang HW berwarna putih di atas dasar persegi panjang hijau. Anak-anak yang kami banggakan, untuk poin C, kita akan belajar tentang materi seragam dan atribut HW. Silahkan diperhatikan gambar yang sudah disediakan, itu adalah gambar seragam penghela Hizbul Wathan. Pakaian seragam pandu HW yang ditentukan oleh kuartir pusat Hizbul Wathan terdiri dari yang pertama, tutup kepala atau jilbab, yang kedua, baju pandu untuk putra dan putri berbeda. 3. Celana panjang dan rok panjang. Kalau di gambar itu pakai celana panjang semua, tetapi di SMK Muhammadiyah 1 Bantul, karena kita sekolah di lingkungan Muhammadiyah, maka yang putri memakai rok. Yang ketiga, setangan leher atau memakai hasduk. Yang kelima, sepatu dan kaos kaki. Dan keenam, ikat pinggang. Kemudian untuk seragam HW memiliki fungsi yang pertama, menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Kedua, menanamkan rasa disiplin. Ketiga, menanamkan harga diri. Keempat, melatih kerapihan, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan. Kelima, kelonggaran, yaitu seragam bisa diganti sesuai jenis kegiatan. Ingat, seragam HW yang benar adalah pakaian yang sesuai dengan ketentuan di samping dengan atribut.
Seragam HW yang benar adalah pakaian yang sesuai dengan ketentuan di atas dan dilengkapi dengan atribut. Atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan atau dipakai oleh anggota pandu HW untuk menunjukkan jabatan, jenjang, tingkat kecakapan, satuan, dan daerah. Atribut dalam HW memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan mengenal identitas. Kedua, menandakan status dan posisi. Tiga, menunjukkan prestasi kerja. Empat, menimbulkan kebanggaan. Lima, menandakan tingkatan. Enam, memupuk rasa tanggung jawab. Dan yang ketujuh, menjadi kenang-kenangan. Atribut memiliki ketentuan khusus anak-anak, yaitu dalam desain pembuatannya. Atribut yang benar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, memenuhi estetika. Yang kedua, anggun dan menunjang wibawa. Ketiga, sederhana, mudah dibuat, dan murah. Yang keempat, simbol-simbolnya bermakna. Yang kelima, belum dimiliki organisasi lain. Nah, yang gambar di samping itu adalah seragam HW yang benar, yang sesuai dengan ketentuan. Atribut dalam HW ada dua jenis, yakni atribut utama dan tambahan. Atribut tersebut adalah untuk utama, tanda identitas, pandu HW, tanda satuan, tanda kepangkatan, tanda tingkat, tanda kuartir, dan kabilah. Untuk yang tambahan, nama pandu HW, tanda kenang-kenangan pertemuan, lain-lain sesuai atau yang tidak bertentangan dengan aturan dalam HW. Anak-anak yang kami banggakan, untuk poin D kita belajar materi tentang aku bangga menjadi anggota pandu HW. Pandu HW memiliki janji yang harus diucapkan dengan khidmat dan penuh kesadaran oleh para anggotanya. Tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan janji HW tersebut yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. 3. Setia menaati undang-undang pandu HW. Kemudian kita akan belajar tentang undang-undang pandu Hizbul Wathan. Undang-undang pandu Hizbul Wathan ada 10 poin. Berdasarkan hasil Muktamar HW ketiga tahun 2016 di Solo, Undang-Undang Pandu HW yaitu 1. Pandu Hizbul Wathan itu dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Wathan itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Wathan itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Wathan itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Wathan itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Wathan itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Wathan itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Wathan itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Wathan itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Wathan itu
suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang kami banggakan, materi Hizbul Wathon pada hari ini yaitu tentang sejarah dan lambang gerakan kepanduan Hizbul Wathon telah selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan lagu Mars Hizbul Wathon. Selamat mendengarkan ya. Hizbul Wathon Muhammadiyah tetap pesat berkembang di seluruh Indonesia, bukan di sini saja, memegang amanahnya, menjunjung agama, teguh hati sebagai baja, menjalankan kewajiban dengan sopan serta perwira, sama-sama fakir dan kaya, punya haluan sedikit, bicara banyak bekerja. Hizbul Wathon Muhammadiyah selalu siap sedia, berbuat amal serta jasa dengan ikhlas dan gembira, bantu perwira Islam putra Indonesia, setia dan dapat dipercaya dalam semua janji dan bakti untuk agama dan bangsa. Cepat tangkas tingkah kerjanya dengan semboyan sedikit, bicara banyak bekerja. Nah, itu tadi anak-anak semuanya lagu Mars Hizbul Wathon. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar dan ada yang belum atau asing ya, belum pernah mendengarkan. Semuanya saja yang belum hafal silahkan dihafal. Insya Allah nanti kalau Allah mengizinkan jika kita bisa bertemu, maka kita bisa bernyanyi bersama Mars Hizbul Wathon. Baik, Mars HW mengandung pesan-pesan moral loh yang harus diamalkan oleh setiap pandu HW. Apa itu? Yang pertama, pandu HW hendaknya menjalankan amanah dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, berakhlak mulia dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang terakhir, ketiga, memiliki sikap istiqomah baik dalam lisan, sikap, dan perbuatannya harus senantiasa seiring sejalan. Anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, materi sejarah dan lambang gerakan pandu Hizbul Wathon telah kita pelajari bersama. Silakan Ananda pelajari lebih lanjut lagi agar lebih mengetahui apa itu sejarah dan lambang gerakan pandu HW. Baik, untuk ekstra Hizbul Wathon pada hari ini Ibu cukupkan sekian. Ingat, pandu Hizbul Wathon itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ibu mewakili para pembina HW mohon maaf apabila banyak kesalahan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.